Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sholatu ala Rasulillah. Selamat datang di acara Ngabuburit Virtual edisi yang ke-5. Pada edisi kali ini, hari Minggu 17 April 2002, kita mengambil tema era keterbukaan yang bukan emas, saatnya bangkit melawan intoleran, radikalisme, dan terorisme. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Nurul, operator webinar kita ataupun operator ngabuburit virtual kita pada sore hari ini. Bagi para peserta yang ingin mendapatkan e-sertifikat, jangan lupa untuk klik link absensi yang nanti akan dikirim di kolom chat Zoom. Dan bagi para peserta yang saat ini menyaksikan lewat live streaming Facebook Sekjen Agama Cinta, bisa klik link absensinya di kolom komentar. Untuk itu, tanpa panjang kalam lagi, mari kita simak pengantar diskusi yang akan disampaikan oleh Koordinator Agama Cinta, Gus Soleh MZ. Pada Gus Soleh, kami persilakan. Ya. Tes, Mas Nurul. Oke, mantap Gus. Tes 1, 2, 3, jelas suaranya? Iya, jelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Innal hamdalillah. Summassalatu ala Rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah, dengan memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, yang dengan kuasanya menciptakan Indonesia dengan keanekaragaman suku dan keanekaragaman budaya. Yang mana keanekaragaman tersebut dengan izin dan ridha Allah melalui proklamasi 17 Agustus 1945 dapat memerdekakan Indonesia dengan 4 kekuatan, yaitu PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 45. Pada kesempatan sore yang sangat bahagia ini, izinkan kami mengucapkan selamat Paskah kepada teman-teman yang hari ini merayakannya. Terlebih-lebih dari komunitas agama cinta, ya. Mudah-mudahan Paskah yang dirayakan oleh teman-teman yang merayakannya, ya, mendapat keberkatan dari Tuhan yang dipercayainya. Dan selanjutnya kami ucapkan juga selamat sore, salam sejahtera buat teman-temanku semuanya. Salam damai agama cinta, merdeka. Alhamdulillah, pada hari ini Minggu tanggal 17 April 2022, kami dari komunitas agama cinta yang saat ini mengadakan ngabuburit ke-5 dan pelaksanaan webinar agama cinta ke-70 mengambil tema di dalam diskusi virtual kita saat ini, yaitu di era keterbukaan, diam bukan emas, saatnya bangkit melawan intoleran, radikalisme, dan terorisme. Acara ini rencana awal adalah dukungan serta masukan dari Ninja, ya, dari teman-teman Ninja Negeriku Indonesia Jaya, ya, sehingga acara ini bekerja sama dengan Ninja Negeriku Indonesia Jaya. Mudah-mudahan ketua umumnya nanti hadir, ya, karena beliau yang mengebel Gus dan yang memberikan tema ini, ya. Dukungan partisipasi sangat kami harapkan agar acara webinar ini tetap terus berjalan, ya. Tapi kita seorang pejuang, ada atau tidak ada, ya,
kita tetap terus berjuang. Karena apa? Diam saat ini bukan saatnya. Kata Romo guru kita yang di NO, yaitu apa? Yai Said Tagil Sirot, saat ini waktunya jihad medsos. Begitu juga ya dari Yai Sapi'i Ma'arif. Kalau kita diam, tunggulah kehancuran Indonesia, di mana kelompok sebelah ini senantiasa mengisi ujaran kebencian, adu dogma, dan fitnah. Maka dari itu jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia, terlebih-lebih di era keterbukaan semacam ini. Seperti kata Pak Suwadi, Gus, saat ini era keterbukaan, diam bukan waktunya, diam bukan mas. Ayo tetap terus, kata Pak Suwadi ya, untuk dibangkitkan webinar agama cinta dan webinar-webinar lain ini untuk menyeimbangi suara dari kelompok sebelah yang senantiasa menebar hoax, menebar intoleran, menebar ujaran kebencian, membid'ah-bid'ahkan, bahkan mengkafir-kafirkan kelompok yang berbeda dengan mereka. Sementara negeri ini adalah negeri Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kita tidak bisa memahami dan menerima perbedaan, maka kehancuran yang ada pada negeri Bhinneka Tunggal Ika ini, bineka karena berbeda, kita bisa bersatu karena bisa memahami perbedaan, bukan menyamaratakan perbedaan. Bhinneka Tunggal Ika bukan menyamaratakan. Begitu juga dengan toleransi, bukan menyamaratakan, tetapi bisa memahami perbedaan. Contoh soal Gus orang NO, ya, ada saudara saya ini dalam kesibukan, Gus harapkan tetap bisa hadir, yaitu Dr. Wahid, ya. Beliau ini dari BPET MUI dan backgroundnya adalah Muhammadiyah. Lah kalau Gus orang tua meninggal 1 hari, 7 hari ada tahlilan. Teman-teman Muhammadiyah, ya kan? Nggak ada tahlilan. Ya sudah, nggak apa-apa kan gitu. Wong tahlil ini adalah apa? Tinggalan daripada guru-guru kita yang mana mengakulturasi budaya yang ada di Indonesia ini daripada ngobrol ngalor ngidur yang tidak-tidak. Guru-guru kita Mbak Wali Songo ini mengajak orang-orang yang lagi kumpul, ayo. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Wa idza stansaka fansahu, ya kan? Itu di antara 6 daripada kewajiban orang Muslim kepada yang lainnya, salah satunya mendoakan. Menghibur orang yang apa? Meninggal dunia. Lah diisilah daripada ngalor ngidul ngobrol yang enggak dengan baca Yasin tahlil. Nah kalau yang enggak mau ya enggak apa-apa, enggak usah jelek-jelekkannya. Sehingga dari perjalanan kurun waktu, ya, dengan kedewasaan, NO dan Muhammadiyah meskipun ada perbedaannya, tetapi apa? Bisa memahami perbedaan. Kalau ada orang NO ataupun orang Muhammadiyah yang masih bicara tentang terawih, yang sayang betul itu NO atau Muhammadiyah. NO kok 20 rakaat, kok Muhammadiyah 8. Kalau tanya ke Gus yang tanya itu berarti apa? Masih baru ngopi di majelisan kan gitu. Ngopinya kurang jauh. Siapa yang bagus? Semuanya bagus. Yang nggak bagus itu yang nggak terawehan. Betul nggak Mas Nurul? Ya. Terus ada yang tanya, Gus, NO kok pakai kunut? Muhammadiyah kok nggak pakai kunut? Ya nggak apa-apa, wong itu sunnah furu'iyah.
Yang nggak boleh itu yang nggak sholat subuh. Mau pakai kunut, monggo, seperti orang NO. Mau tidak pakai kunut, monggo, seperti dulurku ya, Ustadz Dr. Wahid ini. Gitu aja kok repot kata Gus Dur, itu kan furu'iyah. Nah, inilah kita bisa memahami perbedaan. Contoh soal orang-orang dulur-dulur atau jamaah dari Muhammadiyah ini mengawali daripada puasa itu melalui hisab. Ya, kalau orang NU melalui ru'yat. Banyak yang tanya awal puasa, Gus, ini gimana? Umat Islam kok nggak kompak? Bagaimana kita akan kuat? Bagaimana ini? Bagaimana itu? Nah, ini seakan-akan yang menyampaikan dengan ruh Islam yang meletup-meletup nih Bib Ja'far ya. Padahal mereka nggak memahami. Ya sudah, masing-masing ini punya imamnya. Punya madhabnya. Yang NU menggunakan hisab. Menggunakan ru'yat. Kalau Gus menggunakan hisab ya, ahli hisab, ahli ngerokok. Kalau Muhammadiyah menggunakan hisab, ya sudah, semuanya ada dalil kuatnya masing-masing. Tidak usah gontok-gontokan, tidak usah dipaksakan harus sama. Ini namanya nggak toleransi. Ini namanya nggak bineka tunggal ika. Yang mau puasa ngikuti Muhammadiyah lebih dulu, ya monggo. Yang tidak, ya monggo. Wah, jangan kalian nggak ngerti, nggak paham agama, sok bicara rujihan. Bagaimana kita akan bisa bersatu? Bagaimana kita akan kuat? Kita akan dihancurkan oleh agama lain, oleh kelompok lain kalau nggak bisa bersatu. Puasa aja nggak bisa jatuhkan. Wah, bahasanya panjang lebar. Padahal nggak memahami maksud dan tujuannya. Inilah kadang yang menambah masalah, bukan menyelesaikan masalah. Nanti waktu apa? 1 Syawal atau Hari Raya Idul Fitri. Mudah-mudahan bareng. Kalau nggak bareng ya nggak apa-apa. NU karena menggunakan apa? Ru'yah. Muhammadiyah menggunakan hisab. Siapa yang betul? Semuanya betul karena masing-masing punya apa? Dasarnya. Lah, mari kita sama-sama bisa menghormati. Lah, kalau kita sesama umat Islam saja tidak bisa saling menghormati, tidak saling bisa memberikan pemahaman yang bisa memberikan pencerahan dan keademan semua golongan, diambillah celah oleh kelompok-kelompok provokator ini memecah belah kita. Padahal tujuan maksudnya tidak demikian. Nah, di era yang semacam ini, kadang mereka goreng dengan bahasa yang tidak-tidak. Di era nanti Pak Jokowi lagi yang disalahkan. Wah, di era pemimpin Pak Jokowi ini, umat Islam terpecah belah. Puasa saja tidak bisa bersatu. Jokowi lagi Pak Buhari yang disalahkan itu DWA. Ketawa Gusin. Padahal nggak ngerti permasalahannya. Nah di sini kita dari kelompok-kelompok yang waras ini jangan diam. Ayo bangkit. Berikan pencerahan. Apa yang mereka karena satu benar-benar tidak tahu, ini gampang kita kasih tahu, akhirnya mereka bisa memahami. Yang kedua, yang repot adalah orang yang sudah tahu tetapi membohongi orang lain atau menyesatkan orang lain, tujuannya nggak ada lain untuk bikin keributan atau perpecahan. Yang ketiga, itu gampang. Memang benar-benar nggak tahu, mau mencari tahu, dikasih tahu, akhirnya mau tahu. Ada yang sudah nggak tahu, tidak mau tahu, dikasih tahu, tetap mokong seakan-akan pinter. Ini yang repot kan gitu. Jadi kriteria manusia ini kata Imam Ghazali ada 3. Anau yadri ka annahu la yadri. Anau yadri wa annahu la yadri kan gitu ya.
Maka dari sini kita sama-sama yuk ikuti materi apa yang disampaikan oleh para narasumber kita yang luar biasa ini, yaitu Bapak Dr. Wahid Ridwan MA. Beliau adalah Sekretaris BPET, Badan Penanggulangan Ekstremis dan Terorisme. Ya, beliau hari ini mengisi juga di tempatnya di perumahan, makanya Gus minta apa? Tetap bisa bersilaturahmi dengan kita, dan beliau minta waktunya diawalkan ya. Karena setelah mengisi ini beliau langsung mengisi di apa? Di tempat perumahannya untuk buka puasa bersama dengan masyarakat perumahan yang notabene adalah lintas agama juga. Dan yang kedua nanti yang mana subtemanya akan disampaikan oleh Pak Ridwan, yaitu intoleransi dan terorisme itu berpangkal dari pemahaman agama yang ekstremis ini. Seperti Gus tadi katakan, dari pemahaman yang ekstremis, merasa paling menang, merasa paling benar, inilah pangkal daripada intoleran. Kalau orang sudah intoleran, maka mudah untuk mengkafirkan, mentakfir-takfirkan orang lain yang hanya cenderung apa? Menghalalkan darahnya orang lain. Seperti yang terjadi di acara Adi Armando. Adi Armando dianiaya, dipukuli. Ada yang bilang takbir. Kurang ajar. Mengagungkan Allah untuk sholat, untuk menyembah, untuk menghamba padanya, untuk menganiaya orang. Subhanallah. Ini otaknya sudah tervirusi pemikiran-pemikiran takfiri atau pemikiran ekstremisnya semacam itu. Nanti yang kedua akan disampaikan oleh abangda kita ya, senior kita Bapak C. Suhadi SHMH. Beliau ini adalah advokat, koordinator tim hukum Merah Putih ya, dan juga ketua umum Ninja Negeriku Indonesia Jaya, yang mana Gus di sana ada di dalamnya ya sebagai penasihat, dan juga ada di hadapan kita sebagai moderator yaitu Pak Muhardi. Beliau akan nanti menyampaikan kekerasan fisik dalam demo ataupun di dalam apapun ya. Ya karena kemarin kejadian demo jadi ditekankan oleh narasumber ini yaitu Pak Suhadi, kekerasan fisik dalam demo, perbuatan kejahatan ya, dan hukum harus ditegakkan. Setuju ya? Jangan sampai ada materai 10.000, habis itu mohon maaf kita demo nanti Kapolri ya. Kalau dikit-dikit materai 10.000, habis itu mohon maaf, mudah sekali orang melakukan ujaran kebencian, menghasut, menghina, mencaci maki orang lain di media sosial. Habis itu ujung-ujungnya mewek di video kan gitu. Habis itu materai 10.000 dikeluarkan. Jangan ada, biar ada efek jerah. Dan selanjutnya akan kita sampaikan juga, akan kita hadirkan juga narasumber, yaitu Pak Riyadi Budiman, STMT MPD. Beliau adalah pendekar Pancasila ya. Kalau orang Jawa bilang pendekar Pak ya. Kalau orang Sumba apa? Luar Jawa bilang pandikar ya. Pancasila Untan, Universitas Tanjung Pura ya. Dari awal webinar Gus ya, sama beliaunya ini ada teman-teman Jogja. Wah, waktu itu apa? BPIP masih lagi dihujat-hujatnya. Nah, kita sama teman-teman ini terus menyuarakan untuk mendukung Pancasila ini. Alhamdulillah saat ini perjuangan kita satu yang baru goal, yaitu apa? Pancasila mulai diajarkan di sekolah di bulan depan, Mei, Juni, Juli ya. Mulai Juli. Dan BPIP sampai detik ini belum diketok palunya oleh DPR. Nggak tahu apa sebabnya ya. Sehingga BPIP ini derajatnya lebih rendah, padahal ini adalah dasar negara, lebih rendah daripada BNPT, lebih rendah daripada apa? BPD, Badan Penanggulangan Bencana itu, ya, itu sudah diketok. Kalau BPIP ini masih kepres, nanti akan tetap terus kita perjuangkan ya. Beliaunya ini ya akan menyampaikan
subtema gencarkan kembali pelajaran Pancasila ya untuk menangkal intoleran, paham radikal dan terorisme. Apalagi di bulan Juni ini ya sudah mulai diwajibkan. Tetap terus kita kawal itu. Pelajaran Pancasilanya kayak apa? Ya, ini harus ada tim-tim kita yang tim memang benar-benar pejuangnya Pancasila. Jangan sampai Pancasilanya dibelok-belokkan jadi khilafah. Aja ya Indonesia ini kan gitu loh ya. Harus kita kawal. Dan juga mulai dari sekolah negeri sampai swasta. Bagaimana perintah ya yang ada saat ini bahwa Pancasila diwajibkan kembali, ini benar-benar harus kita kontrol. Jangan sampai nanti ada sekolah dengan alasan agama, dengan alasan ini itu tidak mengajarkan Pancasila. Sehingga kasihan anak generasi kita, annasu a'da'un ma jahilu. Manusia itu memusuhi karena nggak tahu. Ya, kenapa? Saudara kita, Pak dosen yang luar biasa ini, Pak Riyadi Budiman, cinta sama Pancasila. Karena ngerti, karena belajar tentang Pancasila, tahu filsafatnya. Nah, kenapa di antara mereka ini banyak yang membenci nganggap Pancasila togut? Itu tadi. Karena kata Rasul, annasu a'da'un ma jahilu. Manusia ini memusuhi kalau nggak tahu. Nah, di sini pentingnya kita di era keterbukaan. Tetap terus memberikan pengetahuan, memberikan pencerahan, berbagi ilmu. Agar Indonesia yang sangat luar biasa ini, dengan keanekaragamannya, dengan kekayaannya. Jangan sampai kita diadu domba, kita berantem, orang lain, kelompok lain mengambil harta kekayaan kita. Mari sama-sama kita perangi. Musuh kita adalah intoleran, radikalisme, dan terorisme. Itu semuanya kenapa terjadi? Karena kebodohan dan ketidaktahuan mereka. Maka dengan webinar ini, ayo mari kita sama-sama cari tahu dengan narasumber kita yang sangat luar biasa ini. Demikian dari kami, salam damai agama cinta, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Gus Soleh Hendret yang telah mengantar diskusi pada sore hari ini. Di tengah tema kita yaitu daerah keterbukaan, diam bukan emas, saatnya bangkit melawan intoleran, radikalisme, dan terorisme. Untuk itu, untuk mengawali bahwa kita tidak hanya diam tetapi kita bergerak, ayo kita share sebanyak-banyaknya nanti rekaman webinar kita, karena webinar 45 ini direkam dan akan di-upload di YouTube. Seperti itu. Mari kita bergerak semuanya untuk share sebanyak-banyaknya ke seluruh penjuru, ke seluruh sosmed yang ada. Terima kasih. Untuk selanjutnya adalah acara foto bersama. Yuk, bagi para peserta ataupun para hadirin bisa diaktifkan videonya. Nah, kita akan sesi foto bersama. Saat ini baru ada 33 peserta yang hadir. Diajak kembali sanak saudaranya, ada Pak Swadi sedang dalam perjalanan. Semoga selamat sampai tujuan Pak Swadi, karena nanti akan memberikan pencerahannya kepada kita. Ada Pak Heri. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, sebentar saya save. Satu lagi ada Pak Karyaman Sinaga, ada Pak Isman Muhammad, ada Pak Ridwal Jalinus, ada Dara Putri dari Jember, ada Yasir Arafat, ada The Ordinary Man. Boleh diaktifkan videonya? Siap? 1, 2, 3. Pas. Iya, setelah sesi foto bersama adalah sesi utama kita yang akan dipimpin oleh moderator kita yang alhamdulillah saat ini meluangkan waktunya untuk menjadi moderator. Ini di bookingnya lama ini dari tahun lalu. Ya, Pak Mawardi ya.
Monggo Pak Wardi kami persilakan. Silakan Terima kalau kasih Mas Nurul. Pertama-tama saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Mohon maaf di suasana bulan puasa, jadi kelihatannya partisipannya juga kurang banyak, tapi tidak apalah. Namanya perjuangan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi seperti disampaikan oleh koordinator Agama Cinta dan penyelenggara webinar Agama Cinta yang ke-70 ini, Gus Soleh tadi, bahwa sesuai pesan dari Ketua Umum DPP Ninja, bahwa kita wajib terus-menerus untuk menyuarakan kebenaran, persatuan, kesatuan, dan memahami perbedaan untuk menangkal suara-suara sumbang dari kelompok sebelah yang selalu melancarkan fitnah-fitnah, hoax, kebohongan melalui media massa. Mereka mempunyai semboyan jihad medsos. Kita juga harus punya semboyan berjuang melalui medsos melawan intoleransi. Ya Gus ya. Jadi jangan dianggap kegiatan yang remeh-temeh, karena kalau kita biarkan, negara ini hancur bukan karena orang-orang radikal, tetapi justru bisa karena orang-orang baik, orang-orang yang Pancasilais pada diam. Maka saatnya kita harus bergerak bangkit untuk melawan intoleransi. Nanti Pak Suhadi akan menyampaikan ataupun membuka dengan sambutan yang bertajuk kekerasan fisik dalam demo perbuatan kejahatan dan hukum harus ditegakkan. Nah, Pak Suhadi ini juga sekarang dipercaya menjadi koordinator tim hukum Merah Putih, di mana antara lain tugasnya adalah memberikan pembelaan kepada orang-orang baik yang mendapatkan musibah dalam kalimat, kata-kata, maupun perjuangannya melalui media sosial. Selain itu juga menuntut mereka-mereka yang menyebarkan fitnah dan kebohongan melalui media sosial. Untuk itu, waktu layar saya serahkan kepada Bapak C. Suhadi, Ketua Umum DPP Ninja. Saya persilakan, Pak Suhadi. Pak Mardi, izin. Ya. Pak Wahid ada acara. Mohon didahulukan. Lihat susunan. Mohon didahulukan. Ya, oke. Lihat susunan acaranya. Nah. Baiklah, terima kasih. Dr. Wahid Ridwan MA, narasumber kita ini adalah Sekretaris Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme dari Majelis Ulama Indonesia Pusat. Beliau ini juga seorang cendekiawan. Nah, dalam beberapa webinarnya, beliau pernah menyampaikan bahwa untuk menumpas ataupun menangani kelompok terorisme, akar masalahnya harus kita putuskan, yaitu pendanaan. Pendanaan yang berkedok sebagai amal Islamiyah banyak menipu umat sehingga mereka mendapatkan dana yang tadinya untuk menyumbang kegiatan agama Islam ternyata dipakai untuk gerakan terorisme. Baiklah, saya persilakan kepada Dr. Wahid Ridwan, Sekretaris BPET Majelis Ulama Indonesia Pusat. Kepada beliau, saya persilakan. Pak Wahid. Wahid mungkin gunakan nama akun lain, silakan bisa di-unmute. Kalau nama hadir. Menggunakan nama apa beliau? Iya, untuk nama Pak Wahid tidak ada di list, Pak. Mungkin menggunakan nama akun lain. Ini ada beberapa yang menggunakan
lain seperti PC di DPR. Tapi beliau sudah di-unmute belum? Bisa otomatis. Oh, bisa otomatis. Ini yang sudah standby nih, Pak Suhadi dengan Pak Riyadi Budiman. Ya udah, Pak Suhadi dulu aja kalau gitu. Ya, baiklah karena Dr. Wahid kelihatannya belum siap, saya persilakan kepada Bapak C. Suhadi, koordinator tim hukum Merah Putih, yang pasti akan berperan penting dalam kasus Ade Armando ini. Silakan Pak Suhadi. Pak Suhadi, di-unmute dulu, Pak. Kameranya juga dipasang, Pak Suhadi. Tadi sudah saya telepon Pak Suhadi, sudah siap katanya, Pak. Halo, Pak Suhadi. Tadi lagi di dalam mobil, mungkin lagi turun dari mobil kali, Pak. Bagusnya di mobil aja tadi. Halo, Pak Suhadi, sudah siap? Ini kamera dan mikrofonnya dimatikan. Yang sudah ada di depan saya sebenarnya Pak Riyadi Budiman, pendikar Pancasila dari Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Saya 2,5 tahun tugas di Kalimantan Barat, Pak. Saya Di daerah mana? menyaksikan Cap Gomeh. Oh, Singkawang. Singkawang. Di Singkawang. Ya. Saya baca Bapak menulis memanfaatkan Google Map untuk mendapatkan restoran-restoran makanan khas Pontianak yang halal ya Pak ya, Ya, untuk pengunjung. Jadi kalau kita ke Kalimantan Barat jangan ragu buka Google Map, di situ akan ada tuntunan untuk mendapatkan makanan-makanan halal. Siap karena di sana memang Muslim hanya 60%. Singkawang sendiri wali kotanya juga 2 kali sudah seorang Chinese ya. Ya, Tionghoa. Begitu juga Sintang. Saya kebetulan 2,5 tahun di Kalimantan Barat, Pak. Ya, benar. Kami plural, sangat Ya, plural. luar. Sayang sekali Pak Gubernurnya yang dari Sarinah, Pak Latif dulu siapa? Yang stafnya Pak Latif hanya 1 periode. Seorang pengusaha. Mereka Usman Ja'far ya. Beliau punya ide. Usman Ja'far ya. Iya, idenya bagus beliau waktu itu. Jadi bekerja di Malaysia tapi tinggal di perbatasan. Nah, jadi belanjanya di pasar perbatasan ya. Jadi di samping meramaikan perbatasan juga lebih murah. Bagaimana Pak Suhadi? Pak Suhadi, kalau kita lanjut ke Pak Riyadi Budiman aja gimana? Ya, halo. Ya. Oh Ya, Pak saya Suhadi, di jalan, siap. masih di jalan. Gak apa-apa, bisa kok. Nggak apa-apa di jalan Pak Suhadi, nggak apa-apa. Ya, silakan. Di Oke. atas mobil, silakan Pak Suhadi. Ya, saya sekarang nih ya. Ya, Baik. Jelas gak di gambar saya nih? jelas, jelas. Jelas ya, oke. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Teman-teman, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Barangkali ini pembahasannya adalah berkaitan dengan masalah demo. Ya, demo itu ya, sekarang kita harus pahami dulu. Demo itu apa? Menurut ketentuan hukum ya, yang sangat berlaku, itu adalah suatu pernyataan sikap, di mana pernyataan sikap itu bukan dilakukan di forum-forum tertentu, tetapi di luar, di jalan, ya. Dan demo biasanya ya itu melibatkan banyak orang, banyak dan juga banyak disampaikan. Apa sih kriteria daripada demo yang ditentukan oleh undang-undang? Demo itu adalah menyampaikan pendapat, usulan, gagasan
yang bersifat intelektual, yang bersifat rasional dan terukur. Itu kira-kira pengertian daripada demo. Ya. Apakah di luar itu, misalnya bentuknya memaki-maki presiden, memaki-maki menteri, memaki-maki pejabat-pejabat tertentu, apakah itu bentuknya demo? Sebetulnya tidak masuk dalam klasifikasi itu. Karena demo adalah sikap menyampaikan pendapat yang bertujuan pendapat tersebut bisa diakomodir. Itu demo, ya. Nah, berkaitan dengan masalah itu sekarang ini seringkali nih kita menemukan demo-demo yang menurut saya kurang ukurannya kurang sesuai dengan, bukan kurang lagi barangkali ya, tidak sesuai dengan ketentuan hukum, di mana bentuknya ya memaki-maki ya, terus meminta presiden turun, meminta menteri ini diganti dan lain sebagainya. Ini menurut saya bukannya lagi demo, tapi ini bentuknya provokator. Itu ya klasifikasinya. Kalau udah provokator ya, apalagi kata-kata menurunkan presiden, itu ranahnya sebetulnya sudah perbuatan melawan hukum. Itu bisa diproses gitu. Karena seperti yang tempo hari juga saya sudah sampaikan, ukuran daripada ketidakberhasilan presiden dan atau presiden itu diturunkan, itu sebetulnya gimana sih ketentuan hukumnya? Kan ada aturannya. Nggak segampang yang kita bayangkan. Karena presiden yang kita pilih sekarang ini adalah presiden yang konstitusional. Artinya presiden yang legal, yang dihasilkan dari produk undang-undang. Tahapannya jelas di dalam kaitan ini sampai presiden itu terpilih, ya. Jadi begitupun kalau nanti misalnya ya ada kesalahan-kesalahan presiden nggak bisa terukur mungkin dengan cara demo ya, di jalan teriak-teriak presiden turunkan dan sebagainya, terus kemudian presiden harus turun, nggak begitu, ya. Itu namanya sudah provokatif, ya. Karena untuk menyatakan presiden bersalah, satu, kesalahannya apa dulu harus dilihat, ya. Kalau sekedar misalnya persoalan minyak goreng, itu kan ada menterinya, ya. Menterinya seperti apa kerjanya, kan harus di sana diukur. Dan ada apa? Kenapa minyak goreng terjadi kelangkaan dan sebagainya? Kita juga nggak hanya bisa melihat dari kelompok hitam putihnya kelompok-kelompok Jokowi di dalam konteks ini. Karena begitu minyak goreng menjadi persoalan, ya, kita tahu Demokrat itu menimbun minyak goreng yang cukup banyak. Nah ini kenapa nggak didemo Demokratnya? Kenapa SBY-nya atau katakanlah IBAS-nya yang mengumpulkan atau menimbun itu tidak dilaporkan oleh kelompok-kelompok itu? Berarti kan di sini ada diskriminasi dalam setiap kali demo. Diskriminasi dalam setiap kali menyampaikan pendapat. Nah, menurut saya, halo? Sorry. Ini tadi mungkin nggak kedengeran suaranya ya? Masuk kok Pak. Masuk ya? Ya, karena saya nggak pakai ini tadi ya. Jadi kaitannya itu. Terus kemudian berkaitan dengan masalah Ade Armando kemarin. Ya, saya terima kasih karena pernyataan sikap saya diapresiasi oleh banyak orang, oleh banyak partai politik, oleh banyak tokoh-tokoh politik, ya, yang dimana pernyataan sikap itu adalah pernyataan sikap mengutuk tindakan-tindakan yang sangat anarkis, ya. Karena kenapa? Tadi kalau sekedar demo, kenapa mesti mukulin orang? Itu bukannya demo namanya, ya. Itu namanya menunjukkan sebuah arogansi kekerasan, arogansi perbuatan melawan hukum, ya harus ditindak. Makanya saya juga dalam kesempatan ini, karena tindakan-tindakan itu sudah masuk dalam ranah hukum pidana, ya itu kalau nggak salah pasalnya itu 170, ancaman hukumannya di atas 7 tahun itu, ya. Kita berharap jangan 7 orang, jangan juga 8 orang, jangan 10 orang, tapi sebanyak-banyaknya. Ingat loh, demo kemarin ini ada 2 kelompok, mahasiswa dan non-mahasiswa. Kelompok mahasiswa jelas ada suatu pernyataan sikap, ya. Memang juga demo yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa, walaupun ada yang arogan dan lain sebagainya,
Tapi itu tidak menunjukkan suatu bentuk arogansi daripada demo tadi. Tetapi di luar non mahasiswa, ya, ini siapa? Ya, terus kita tahu ada seseorang yang menyiapkan nasi bungkus, jumlahnya 2.000 orang untuk 2.000 nasi bungkus, alasannya sekalian buka puasa dan lain sebagainya. Kenapa? Ada apa ini gitu? Nah, kalau kita kaitkan dengan masalah-masalah ke belakang dari gerakan-gerakan yang ada, ya kita ngomong jujur aja lah. Ini kan belum lama nih masalah BLBI rame kan. Dan siapa aja yang kena di dalam BLBI itu, ya. Terutama ada keluarga-keluarga dari Jalan Cendana, ya. Kemudian ada juga sumbangsihnya dari sana. Nah, ini kan erat banget hubungannya, ya. Kepentingannya apa? Jelas ini untuk mendegradasi kebijakan-kebijakan presiden yang populis kepada rakyatnya, ya, untuk tidak melakukan itu. Itu satu. Terus yang kedua, ya. Terus kemudian juga ada nih kepentingan-kepentingan di 2024. Apa sih kepentingan 2024? Kalau dilihat dari masyarakat yang ada, kan banyak orang nih masih menginginkan Presiden Jokowi kalau bisa 3 periode. Kalau bisa diperpanjang masa jabatannya. Kalau bisa bukan 3 periode, tapi 4 periode. Ini persoalan gitu. Nah, kenapa ini terus kemudian menjadi gamang buat mereka-mereka? Bagi saya itu sederhana kok. Jokowi ini orang yang sangat bagaimana pemerintahan ini dibangun dengan hati nurani, dibangun dengan rasa keadilan, dibangun untuk kepentingan masyarakat. Itu yang mereka lihat, gitu kan? Kalau ini terjadi terus, ya mereka kelaparan, mereka nggak punya dapat apa-apa dari pembangunan ini. Karena kenapa? Sikap daripada pemerintahan yang sekarang itu antipati dengan bagi-bagi kue, bagi-bagi apa yang sifatnya itu tidak bermanfaat buat masyarakatnya. Itu yang mereka takutkan kok, gitu, ya. Oleh karena itu, ya sekali lagi berkaitan dengan masalah demo-demo kemarin dan adik Armando sampai sekarang, ya itu juga masih di rumah sakit. Tentunya juga kita nggak boleh diam. Sebentar lagi tim hukum Merah Putih akan membuat suatu pernyataan sikap, ya karena ada tokoh di belakang itu yang dokumennya di tangan saya ini, yang saya sebar dan saya blast di pernyataan sikap itu, yang kelihatannya sampai sekarang belum tersentuh nih. Gitu. Karena kalau nggak ada orang itu nggak mungkin Ade Armando dipukulin. Itu kan ada perintah bentuknya SMS ya. Gitu. Ini jelas banget di sini. Dan siapa orang itu ada di tangan saya. Gitu ya. Nah ini nanti kita akan inikan. Cuma saya kan juga lihat polisi juga cukup capek lah dalam persoalan ini. Kalau belum apa-apa kemudian saya teriak-teriak lagi nanti juga nggak akan bagus. Ya. Kita lihat dulu. Biarkan polisi atau katakanlah Polda Metro dalam hal ini bekerja sesuai dengan tupoksinya. Ya, kalau nanti memang itu belum ada, saya akan siap. Mungkin kita akan datangin Polda Metro, ya atau mungkin juga Mabes Polri untuk memberikan data. Ini orang nggak boleh didiamkan, gitu. Alasan dia bilang saya kan di rumah, saya bukan di jalan, saya di rumah. Ya di rumah kamu SMS orang kok gimana? Hah? Suruh pukulin Armandonya gimana? Adik Armandonya, ini kan sesuatu yang menurut saya konyol gitu kan. Ini tujuannya apa? Karena yang namanya kejahatan nggak harus orang itu mukulin, ya atau orang itu ada di lokasi. Sikap menyuruh itu perbuatan pidana. Malah menurut hukum itulah yang disebut dengan aktor intelektual, ya. Jangan-jangan ini memang disetting gitu kan? Disetting bagaimana terjadi kerusuhan. Dan kalau seperti itu yang terjadi, harus mereka yang ada di belakang persoalan ini, nggak boleh penyidik berhenti sampai di 7-8 orang. Tetapi semua, ya, semua dalam arti yang berkepentingan. Gitu. Itu kira-kira yang saya bisa sampaikan. Teman-teman, ini barusan saya dapat video. Video ini menarik sekali. Di mana nanti katanya hari Kamis kalau nggak salah. Saya lupa, tanggalnya 21. Bulan ini juga April, ya mereka akan mengadakan demo lagi, ya demo di mana demo yang diprakarsai sekarang ini adalah dari rakyat menggugat,
ya. Ini kita harus sikapi. Nah, nanti juga tim hukum Merah Putih akan membuat pernyataan karena ada pernyataan atau rilis dari mereka yang menurut saya ini nggak sesuai dengan etika gitu ya. Kalau tidak bisa memenuhi apa yang kami minta, ya, di situ dia mengatakan bukan kami, kita minta, saya tidak terlibat dalam permintaan itu, ya. Itu adalah bentuk provokatif, ya. Dia katakan berapa, kalau nggak salah ada berapa tuntutan itu, kalau tidak terpenuhi, presiden harus mundur. Enak sekali. Presiden yang mana? Hah? Presiden Jokowi, presiden kita. Kita harus pertahankan itu gitu loh. Ya kan? Kita harus jaga. Nggak bisa orang-orang seperti ini ngomong seperti itu. Ya, ini udah provokatif gitu loh. Kok segampang itu ya menurunkan presiden? Ini negara hukum. Lalui dong proses kalau memang nggak setuju, gitu loh. Kita muak ngeliatin orang-orang seperti ini, karena saya yakin tujuannya ini, ya, mereka berharap dengan nanti terjadi demo-demo, ya, mungkin presiden akan gerah dan lain sebagainya. Mereka berharap kemudian nanti ada momen yang tepat untuk bagaimana benar-benar bisa menurunkan. Jangan salah, relawan Jokowi ini jutaan, ya. Kita belum turun nih. Kita yang masih ngomong-ngomong di media-media seperti ini aja, mereka juga sudah istilahnya nggak bisa berbuat apa-apa. Dialektika mereka dalam menyampaikan penjelasan-penjelasan untuk bagaimana demo-demo yang baik, yang seperti tadi saya sudah uraikan, itu tidak dilaksanakan dengan baik. Mereka bicara tentang kepentingan, mereka bicara tentang narasi-narasi kosong, ya. Oleh karena itu, kita harus waspadai demo tanggal 21 April ini, ya, 2022, apa maunya mereka. Karena kita harus membuat saya dari tim hukum Merah Putih akan membuat pernyataan, membuat rilis bahwa demo-demo itu tidak perlu dilaksanakan lagi. Kalau terus begini, setiap bulan demo, bagaimana negara ini dibangun? Ini kan tujuan mereka supaya bagaimana negara kita ini menjadi negara bagian yang tidak utuh. Ini kan repot begini kan, ya. Oleh karena itu teman-teman semua, ya, saya rasa cukup. Saya tidak bisa berpanjang lagi. Ya, kira-kira itu gambaran yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa diserap, bisa diapresiasi sebagai bentuk kita tidak takut, ya. Jangan salah, mereka dianggapnya kita takut. Kita tidak takut. Malah tadi ada rilis juga dari teman, kalau nggak salah itu dari teman dulu di Baja Center, ya, Pak Ade Armando, Bang Ade Armando berpesan kepada kita semua, jangan takut. Perjuangan ini terus harus dicanangkan sebagai bentuk daripada gerakan-gerakan kita. Kita nggak boleh lengah, kita nggak boleh takut dengan siapapun sepanjang itu membela kebenaran. Itu pesan dari Bang Ade Armando dari rumah sakit tadi. Dan saya sampaikan kepada teman-teman, ya, ini spirit yang bagus bagaimana kita menyikapi negara ke depan. Terima kasih, Gus. Saya kembalikan pembawa acara juga, teman-teman, Pak Muhardi. Terima kasih. Ayo terus kita berjuang untuk Merah Putih, NKRI, harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak C. Soedi, Ketua Umum DPP Negeriku Indonesia Jaya Ninja, dan sekaligus Koordinator Tim Hukum Merah Putih. Kita dukung semua gerakan Tim Hukum Merah Putih untuk menggugat dan menuntut yang berat daripada. Silakan. Acara ini direkam. Jadi kalau ada narasumber yang tempat dudukan shootingannya tidak mohon ditegur ya. Biar hasilnya bagus. 10 tahun, 20 tahun masih dilihat orang ini ya. Ini Pak Jadi atap mobilnya yang banyak disorot. Ditegur ya. Pak Suhadi di mobil soalnya jadi susah ya. Bergerak-gerak terus. Tadi pertama kali bagus. Nah, sekarang bagus ini. 10 tahun nggak hilang. Rekaman ini masih ada. 100 tahun juga ya. Ya, beliau tadi menyampaikan bahwa yang dinamakan demo itu sejatinya adalah media penyampaian pendapat.
yang dilakukan secara ramai-ramai dengan harapan akan ditindaklanjuti harapan mereka. Tetapi kalau sudah arogansi, kemudian berteriak-teriak, mencaci maki, apalagi minta presiden mundur, namanya bukan sudah merusak fasilitas umum, membakar kantor polisi, menganiaya adik Armando, itu namanya adalah kebrutalan. Harus dilakukan tindakan secara tegas dan tim hukum Merah Putih segera akan melakukan gugatan karena disinyalir ada pihak yang menyuruh dan terbukti mengirim SMS kepada para peserta demo sebagai mastermind ataupun aktor intelektual. Terima kasih Pak Suhadi. Yang berikutnya Pak Wahid, apakah sudah bisa mendengar suara saya? Pak Wahid? Pak Wahid, mohon izin tidak bisa bergabung, Pak Mardi. Oh, tidak jadi ya. Kalau begitu kita bypass langsung kepada narasumber kita berikutnya, Pak Riyadi Budiman, Koordinator Pendidikan Karakter Pancasila, Universitas Tanjung Pura Pontianak, Kalimantan Barat. Dengan subtema, gencarkan kembali pelajaran Pancasila untuk menangkal intoleransi, paham radikal, dan terorisme. Ini sering saya katakan ini Pak Riyadi, mohon maaf, jadi reformasi itu selain melahirkan sistem demokrasi yang lebih baik, lebih demokratis, karena ada keseimbangan antara tiga praja, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tetapi juga mewariskan hal-hal yang buruk, diantaranya adalah penghapusan penataran P4, penghapusan kewajiban mata pelajaran Pancasila di sekolah dasar dan sekolah umum. Tapi masih saya hargai karena di beberapa perguruan tinggi karena menganut azas kemandirian masih banyak yang mengajarkan mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib. Di antaranya adalah Universitas Tanjung Pura ini ya Pak, dengan pendidikannya. Ya. Saya silakan Pak Riyadi Budiman. Baik, suara saya jelas ya. Terima kasih. Selamat sore, salam Pancasila, assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semuanya. Ibu Bapak, saya kebagian subtema gencarkan kembali pelajaran Pancasila untuk menangkal intoleransi, paham radikal, dan terorisme. Dan ini sangat tepat. Ya. Jadi betul kata moderator, sejak pasca reformasi, bablas itu semuanya bablas. Ketidaksenangan terhadap Orde Baru yang diwakili dengan narasi Pancasila gitu, sebagai asas negara, itu juga ikut kena. Bahkan Eka Prasetya Pancakarsa yang saya sempat mendapatkan itu waktu masih SMA, tuntunan kegiatan sehari-hari yang baik gitu ya dari nilai-nilai Pancasila itu pun dihapus. Jadi otomatis pasca reformasi ini anak-anak sekolah gitu, tidak diajarkan itu seperti apa Pancasila yang baik dan benar. Kan itu Eka Prasetya Pancakarsa itu kan bagus, 36 butir-butir itu bagus itu. Itu sebagai implementasi dari nilai-nilai Pancasila. Kok dihapus? Aduh, nah, bablas memang ya. Ini akibatnya. Kecelakaan sejarah. Kita tidak menjaga. Alhamdulillah sejak dipegang oleh Pak Jokowi, kemudian turunnya ini PP yang terbaru bulan Januari kemarin tahun 2022, peraturan pemerintah nomor 4 ya, tahun 2022 sebagai revisi dari PP tahun sebelumnya yang 57 2021 yang ramai di demo karena tidak ada nilai-nilai Pancasila dan nilai iman takwa. Nah, muncul di dalam PP ini. Dan PP ini nggak banyak yang diatur. Ya, PP ini kalau bisa saya share screen-kan sebentar ya, sebentar saja saya share screen-kan. Oke. Nah, kelihatan ya. Nah, PP ini pada pasal 1A-nya itu
itu dulunya tidak ada di PP yang sebelumnya, bahwa standar nasional pendidikan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini tidak ada, Gus, di dalam PP 57 tahun 2021. Nah, muncul sekarang. Jadi dipertegas di PP yang terbaru bahwa standar nasional pendidikan ini berdasarkan PBNU ini. Ya. Terus berikutnya, standar kompetensi lulusan pada perguruan tinggi. Sekarang dimunculkan bahwa persiapan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Ini baru ada dimunculkan di dalam standar kompetensi, sebelumnya tidak ada. Juga penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, di dalam PP ini, jadi saya bersyukur Pak Jokowi telah menandatangani peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2022 ini. Dan di PP itu juga disebutkan bahwa kegiatan-kegiatan itu tidak hanya di kelas kurikuler, tetapi co-kurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, dua hal ini yang belum benar-benar dipraktikkan oleh pemerintah. Selama ini hanya kurikuler. Ya, kalau kurikuler kan hanya di depan kelas ya. Di depan kelas itu apa yang disampaikan guru ya bisa diterima ya oleh siswa atau mahasiswa. Tapi di luar kelas tidak bisa terkontrol. Nah, perlu penekanan kembali bahwa kegiatan co-kurikuler dan kegiatan co-kurikuler harus mendapat perhatian yang besar oleh pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi itu. Nah, itu saya stop share screen saya lanjutkan. Nah, terkait dengan di Universitas Tanjung Pura, memang sejak tahun 2012 itu telah berdiri Pendikar Pancasila. Sebelum tahun 2012 itu hampir di seluruh perguruan tinggi itu terjadi bentrok antar fakultas. Saya tak tahu gimana ceritanya itu. Sebelum tahun 2012 berarti kan pasca reformasi ya. Pasca reformasi itu memang selain menghilangkan Pancasila juga membuat pelajar dan mahasiswa itu bablas juga. Mereka sesama mereka juga bisa saling tawuran. Wah, sampai ke situ ternyata. Jadi saya menyarankan kepada Bapak Rektor saat itu bahwa mahasiswa ini harus dipersaudarakan antar fakultas. Jangan dibiarkan mereka ego sendiri gitu. Ya, dengan caranya mereka dikumpulkan gitu ya, mahasiswa baru itu kalau kami menerima itu sekitar 7.000 mahasiswa. Banyak. 7.000 itu kami bagi di dalam 6 kelompok besar agama. Terus masing-masing 6 agama ini dipisahkan antara pria dan wanita, mahasiswa dan mahasiswi. Nah, masing-masing kelompok mahasiswa-mahasiswi ini saya buat sekitar 11 orang itu perwakilan antar fakultas. Jadi dalam satu kelompok itu dengan berbagai macam program studi dan mereka saling mengenal ini. Ya. Nah, nanti di dalam interaksinya karena sudah dibagi-bagi ditugaskan, gampang menugaskannya. Agama antar agama ada diskusi gitu. Nah, kalau yang ini saya ingin share screen juga sedikit tentang ini. Oke. Nah, tentang Pendikar Pancasila ya. Nah, ini tadi saya tunjukkan bahwa persaudaraan antar fakultas ya. Mereka membangun ukhuwah persaudaraan disiplin ilmu berbeda-beda. Biasa kan kalau anak teknik dengan anak mana gitu, anak hukum, anak fisik, anak ekonomi, mereka ada ego sektoral bahwa prodi mereka atau fakultas mereka lebih bagus. Nah, jangan sampai itu terjadi karena nanti kalau sudah terjun ke masyarakat, itu akan mempelajari disiplin ilmu lain. Tidak bisa kita mengandalkan pada disiplin ilmu kita sendiri. Nah, ini sesuai dengan program Pak Menteri ya, Mas Menteri. Merdeka Belajar. Nah, itu. Selanjutnya, kalau di Pendikar Pancasila itu ada diskusi antar agama. Nah, ini yang penting nih untuk membangkitkan semangat kerukunan, ya, toleransi, kerjasama antar umat beragama. Jadi mereka terbiasa berdiskusi. Nanti saya tunjukkan kalau Ibu Bapak mau lebih cepat lagi, ketik aja Pendikar Pancasila Untan itu banyak kegiatannya. Ya, ada yang masuk, ada yang bocor. Saya lanjutkan, ya. Mungkin co-host atau host bisa matikan suaranya.
Lanjut. Lanjut, oke. Persaudaraan antara agama ya. Ini mereka rutin lakukan setiap pekan selama 6 bulan, bukan 4 bulan. Satu semester itu kan biasanya hanya 4 bulan ya. Kalau kami 6 bulan. Ya makin lama semakin bagus, semakin terbiasa mahasiswa itu melakukan diskusi. Misalkan mereka mendiskusikan tema tentang radikalisme. Bagaimana menurut pandangan Islam? Bagaimana menurut pandangan Katolik? Bagaimana menurut pandangan Kristen? Bagaimana menurut pandangan Hindu? Bagaimana menurut pandangan Buddha? Terus bagaimana menurut pandangan Konghucu? Gitu. Lengkap. Jadi, oh begitu ya. Ternyata memang semua agama ya itu menolak sikap intoleransi, sikap radikalisme, gitu ya. Itu apalagi sampai ke terorisme, itu semua agama tidak ada yang menyepakati itu. Semua menolak. Nah, ini karena mereka terbiasa. Dan ini harus dipaksakan diskusi seperti ini. Jarang ada diskusi-diskusi seperti ini di warung kopi, mendiskusikan antar agama. Tidak, itu hal-hal yang mungkin masih dianggap tabu gitu ya. Ya, kalau kita sudah terbiasa, ya mahasiswa kami juga enak. Kalau masalah agama, biasa mereka diskusi. Karena sudah menjadi tugas atau apa ya, harus dilakukan, ya, harus diprogramkan seperti ini. Tidak harus diprogramkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan maupun Kementerian Agama juga harus ditugaskan, harus dipaksakan seperti ini. Nah, cuman, itu ada rambu-rambu, ada wilayah-wilayah akidah, keyakinan yang tidak bisa didiskusikan dan itu anggaplah kita saling menghormati untuk yang itu, gitu ya. Itu. Jadi ada rambu-rambunya. Kalau ibu bapak menganggap saya liberal, enggak. Kami ada rambu-rambunya. Jadi tidak bebas sebebas-bebasnya diskusi ini. Ada rambu-rambunya juga. Tapi bukan ditolak sehabis-habisnya, juga harus dipaksakan. Karena Rasulullah juga mengajarkan dialog antar agama, diskusi antar agama, bisa menjelaskan Islam itu seperti apa gitu. Itu. Selanjutnya, nah, kewajiban memahami kitab suci masing-masing. Jadi masing-masing mahasiswa itu mempelajari nih kitab suci masing-masing. Yang Islam itu menggunakan Al-Quran terjemahan. Kalau yang pakai Al-Quran Arab, saya jamin anak-anak nggak biasa membaca tulisan Arab langsung paham gitu. Karena bahasa ibu itu bahasa Indonesia atau bahasa daerah, bukan orang Arab sana yang bahasa ibunya bahasa Arab. Mereka buka Quran langsung tahu artinya. Tapi orang Indonesia itu kan ya bahasa Indonesia lah yang dibaca terjemahannya gitu ya. Nah, mereka masing-masing baca terjemahan nih. Yang Islam baca Al-Quran, yang Katolik atau Kristen baca Injil. Nah, seterusnya. Nah, ini yang tadi yang narasi di media sosial. Ini yang harus kita implementasikan ya. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang membaca tadi itu mereka mencari ayat-ayat atau kalimat-kalimat yang bagus dari kitab suci itu, kemudian mereka jadikan status harian. Jadi status harian dan dibuat desain biar cantik gitu, kelihatan. Nah, dengan status ini dibuat publik gitu ya, publik. Jadi kawan-kawan yang lain berteman-temannya bisa membaca nih status-status yang bagus dari mahasiswa. Kalimat-kalimat yang bagus dari ayat-ayat atau kitab suci. Nah, ini semakin bagus. Nah, selanjutnya tentu mahasiswa diwajibkan menjalankan ibadah dan memberikan laporan. Ya, mereka harus dipaksakan, nggak bisa tidak. Apalagi mulai dari sekolah dasar menengah gitu. Yang sampai mahasiswa pun itu harus dipaksakan. Ternyata mereka masih mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang sejak sekolah dasar, sekolah menengah gitu ya. Yang masih setengah-setengah menjalankan keyakinan ya pada perguruan tinggi ya harus dikenjarkan juga, tidak bisa diserahkan karena mereka belum siap itu. Nah, selanjutnya berdoa untuk orang lain gitu ya, berdoa untuk orang tua, untuk orang lain, karena sekali lagi kalau di dalam agama Islam itu ada riwayat gitu ya. Pada di akhirat nanti ada seorang hamba mengadukan hambanya yang lain bahwa dia itu berbuat salah kepada saya, hukum dia gitu ya permintaannya. Tetapi Allah Tuhan menunjukkan ada seorang manusia gitu yang bercahaya, yang sangat menarik, sehingga hamba yang mengadukan tadi bertanya, wahai
Tuhan, itu siapakah? Nah, itu bagi orang yang memaafkan saudaranya. Wah, kalau begitu kata hamba yang tadi yang melaporkan, kalau gitu saya maafkan. Karena dia ingin mendapatkan derajat yang mulia tadi. Nah, kalau begitu kata Allah, ya ajak saudaramu yang kamu tadi adukan itu, diajak. Jadi sikap memaafkan itu sangat tinggi nilainya. Sangat tinggi nilainya. Pada siapapun. Ya kalau saya dengar diskusi mahasiswa kan, kalau di ajaran Kristen gitu ya, Katolik, itu kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, itu punya makna itu. Memaafkan. Nah, kalau pada Islam ya sama. Mungkin ibu bapak gitu ya pernah mendengar riwayat bahwa ada seorang badui kencing di sudut masjid gitu. Wah, sahabat udah marah-marah, udah ada yang mau mancung, ada yang mau membunuh atau mau mencelakakan. Tapi Rasulullah tidak menyabarkan beliau. Sabar. Tenang dulu. Ya, bisa saja dia tidak tahu gitu. Kita ajarkan. Nah, bisa saja dia tidak paham. Kita ajarkan. Kita beri nasihat. Begitu juga kebiasaan Rasulullah sebelum meninggal beliau itu menyuapi seorang Yahudi tua, nenek-nenek gitu ya, matanya buta, yang kerjaannya setiap hari mencaci Rasulullah sendiri. Orang yang dicaci menyuapkan dengan lembut, dikunyah-kunyah dulu gitu ya. Habis itu disuapkan. Pas tahunya Yahudi itu, begitu Rasulullah meninggal, digantikan oleh sahabat beliau Abu Bakar. Diikuti, dicontohkan. Begitu disuapkan pertama kali, langsung dimuntahkan. Siapa kamu? Bukan orang yang biasa memberiku makan. Kata Abu Bakar, ya beliau Rasulullah, orang yang senantiasa engkau caci maki. Sekarang beliau sudah meninggal. Apa yang terjadi? Yahudi tua, nenek-nenek yang buta itu menangis. Bahkan beliau, oh begitu ya ajaran Islam. Ya beliau masuk Islam. Nah, Islam itu mengajarkannya. Islam rahmatan lil alamin. Gitu ya. Nah, kalau dari sudut pandang Islam, dari sudut pandang agama lain pasti sama lah. Mengajarkan nilai-nilai kebaikan, ya, keramahan. Gitu ya. Nah, mahasiswa juga mengisi buku harian biar mereka bisa memberikan evaluasi apa yang sudah mereka lakukan dan merencanakan yang ke depan gitu. Apa kebaikan-kebaikan yang telah mereka lakukan, kebaikan apalagi yang belum mereka lakukan gitu ya. Jadi mereka mengisi buku harian sehari-hari. Kemudian terakhir ini mereka membuat portofolio tentang religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas ya. Oke, ini saya stop screen. Mana stop screen? Oh ya ini stop screen-nya. Maaf, ini saya sambil ngasuh anak jadi agak nyaring suaranya. Oke, selanjutnya. Jadi pendidikan Pancasila ya. Kalau Ibu Bapak juga baca di rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang akan datang, itu akan ditegaskan kembali dan merevisi undang-undang sebelumnya, baik sistem pendidikan nasional, undang-undang guru dan dosen, undang-undang pendidikan tinggi, itu semua akan direvisi itu melalui rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional. Nah, saya sempat lupa itu terkait dengan Pancasila ini di dalam PP 4 2022 itu juga mengamanahkan BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ya. Nah, saya harapkan nanti BPIP tidak jalan sendiri gitu ya. Harus mengayomi atau mengajak masyarakat termasuk dewan gitu ya, stakeholder yang lain gitu, agar nilai-nilai Pancasila itu yang ada, yang dirumuskan itu merupakan suatu yang komprehensif. Jadi diterima oleh semua pihak. Kalau hanya BPIP ansih gitu, hanya BPIP yang membuat gitu, saya khawatir ada nilai-nilai yang tidak sejalan dengan
dengan masyarakat. Nah, ini yang dikhawatirkan. Nah, nanti ada penolakan. Nah, kan bola bongkar pasang terus. Jadi waktu membuat nilai-nilai implementasi Pancasila itu ya melibatkan seluruh stakeholder gitu ya. Mungkin itu kali dari saya. Aduh, anak-anak buat ribut. Terima kasih. Sekian dari saya ya, para moderator. Terima kasih Pak Haryadi Budiman. Memang agak noise sedikit karena biasa anak-anak kecil tuh suka ingin tahu kalau apa yang dikerjakan bapaknya. Terima kasih. Beliau tadi mengucapkan terima kasih kepada pemerintahan Jokowi karena sudah merevisi PP 57 2021 menjadi PP nomor 4 2022 yang secara tegas memunculkan pendidikan Pancasila dalam pendidikan kompetensi. Nah, justru di Universitas Tarumanegara, di Universitas Tanjung Pura, Pontianak lebih maju lagi. Ada pendidikan. Di sana Pancasila tidak hanya diajarkan secara teoritis, nilai-nilainya, tetapi langsung diimplementasi dalam praktek. Para mahasiswa wajib belajar bersama dengan teman-teman agama lain, wajib membaca kitab sucinya masing-masing, wajib melaksanakan ibadah masing-masing, dan yang lebih menarik adalah apabila menemukan kata-kata bijak sebagai quote dalam kitab suci masing-masing agar ditampilkan sebagai status ya, sebagai status di dalam media sosial masing-masing. Sebuah pelajaran yang sangat baik. Bagaimana ini kiranya kalau dilakukan di semua jenjang pendidikan dan di seluruh Indonesia? Mungkin intoleransi akan segera lenyap dari bumi pertiwi, ya, Pak Haryadi Budiman ya. Suatu ide yang bagus mungkin bisa kita tularkan nanti melalui webinar-webinar kita ini selanjutnya. Terima kasih. Saya melihat waktu berbuka masih cukup lama. Apakah boleh saya minta kepada Gus Soleh untuk membuat semacam resume begitu? Saya silakan Gus Soleh. Sesi tanya jawab dulu kali ya. Tanya jawab enggak? Apa perlu ada tanya jawab? Saya rasa enggak usah tanya jawab. Masih panjang waktunya. Ya itu makanya perlu ada tanya jawab. Iya, itu kan ada susunan acaranya. Saya baca nggak ada tanya jawabnya. Dalam susunan yang saya terima nggak ada. Dibaca. Ya, oke. Silakan siapa yang ingin menanggapi? Mungkin Pak Suhadi masih ada? Pak Suhadi masih ada di tempat? Pak Suhadi masih ada di tempat? Kalau tidak ya tinggal Pak Haryadi Budiman. Pak Sarifudin Jalinus. raise hand itu, Pak Ridwan juga raise hand, ada dua yang raise hand. Ya, silakan kepada Pak Sarifudin Jamil. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Salam Aceh ya? Pancasila. Dari Aceh? Sarifudin Jamil, Lok Sumawe, Aceh. Lok Sumawe. Nah, teman saya Lok Sumawe. Silakan. Iya, Pak. Terima kasih. Jadi di sini kita melihat bahwasannya ada program-program yang bagus yang selama reformasi ini sudah terpinggirkan. Sementara itu sangat efektif untuk kita gali kembali dalam rangka untuk mendidik para generasi-generasi muda kita agar lebih paham tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan P4. Tentu dalam hal ini ada yang disampaikan oleh pihak penceramah tadi bahwasanya ada BPIP, yaitu satu badan yang khusus menangani ini. Oleh karena itu, harapan saya kiranya bisa mengembalikan sistem yang bagus itu yang sudah hilang agar segala sesuatunya mengenai pemahaman dan penguatan tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan lain-lainnya ini bisa lebih terkoordinir. Dan juga untuk ke depan, tanggal 21, yaitu pada hari mereka akan membuat demo. Jika memang itu sudah melanggar, ayo kita sama-sama lawan, kan gitu. Nah, jadi ada aksi, kita harus bereaksi juga. Kita ini pendukungnya pemerintahan yang sah. Kita harus dukung. Begitu.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih Pak Sarewudin Jamil. Tadi di belakang Pak Sarewudin Jamil kok nggak jadi? Ridwan Ah, Jalinus. Pak Ridwan Jalinus. Silakan Pak Jalinus. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya mau bertanya sebenarnya nih, karena selalu kalau ada demo-demo itu, Pak, boleh diaktifkan videonya. oh ya, karena kalau ada demo itu pasti disebut ada yang bandarnya ya, ada pasti tuh ada bandar, kadang ada yang nyiapin nasi bungkus segala macam. Kameranya mungkin Pak, biar Hah? tidak terpotong kepalanya. Oh. Nah, ini baru agak pas. Ya. Tapi yang namanya bandar ini nggak pernah tersentuh tuh. Jadi apakah dia termasuk dari bagian elit-elit yang ya berkuasa juga, punya kekuasaan lah gitu ya, sehingga nggak pernah tersentuh. Yang bonyok sebenarnya yang kayak kemarin itu adalah yang bawah-bawah juga, yang 7 orang atau 8 orang yang sudah ketangkep. Cuma kan yang yang memberikan perintah, yang memberikan modal itu nggak pernah ini. Nah, ini sebenarnya pemerintah itu serius nggak mengejar orang-orang itu. Yang kedua itu mungkin nggak ada peranan negara asing, karena sekarang kan dunia kan lagi cukup panas ya antara NATO dan Rusia itu. Barangkali karena Indonesia ini seperti misalnya kan Perdana Menteri Pakistan kan sudah dilengsarkan karena nggak mau mengikuti Amerika untuk membolehkan mendirikan pangkalan militer di Pakistan. Nah, ini juga bisa jadi ada ancaman buat pemerintahan Pak Jokowi karena nekat tetap mengotot akan mengundang Presiden Putin untuk datang ke G20. Sementara kan permintaan daripada Amerika itu kan supaya jangan diundang gitu. Nah, kembali kalau misalnya diikuti, apakah Indonesia negara berdaulat apa enggak? Nah, ini juga pertanyaan buat saya, mungkin ada yang bisa jawab. Yang ketiga ini peranan ulama ini atau MUI ini. Ini kebanyakan orang-orang yang beragama itu dia merasa olah dia sendiri, pemahaman dia sendiri yang benar, sehingga dia gampang mengkafirkan orang, menyesatkan orang. Padahal itu hanya perbedaan persepsi gitu ya. Tapi dia mengklaim bahwa seolah dia ini paling tahu, paling ngerti agama gitu. Sehingga orang lain yang berbeda agama itu penista agama. Ya, bahkan mungkin dianggap kafir segala macam gitu. Ini saya nggak mendengar suaranya dari MUI ketika terjadi orang-orang intoleran ini berbuat sesuatu pelanggaran. Seperti misalnya kemarin ada orang MUI sendiri yang melakukan pelanggaran, yaitu 2 orang ulama yang ada duduk di pejabatan, begitu ketangkap sebagai pendana terorisme, itu diam aja MUI-nya. Seolah ada pembenaran gitu. Ini saya juga aneh sama orang MUI ini. Ya, sama lagi pembinaan kepada umatnya. Kan dia mengambil label sebagai ulama gitu ya. Nah, di mana keulamanya? Ini mungkin saya agak keras di sini gitu ya. Nah, jadi sehingga artinya begini. Kemudian peranan kita ini sebagai, karena itu sudah tahu bahwa yang namanya demo ini selalu begitu terus, walaupun nggak akan ada ikutin normatif. Undang-undang gimana, pelaksanaan gimana. Nah, cuma bagaimana cara mengcounternya dari orang-orang yang melawan yang intoleran ini terhadap orang-orang yang pendukung NKRI ini, supaya kita ini bisa kelihatan suaranya gitu, bukan hanya dalam wacana di seminar ataupun di Zoom ini aja gitu ya. Ya, saya belum melihat apakah karena mungkin saya kurang begitu aktif atau gimana. Ya mungkin dari Bapak pembicara atau Pak Kiai tadi bisa memberikan penjelasan lah ya. Saya pikir itu aja yang ingin saya tanyakan, dan saya Mungkin yang terakhir diulangi lagi, kurang jelas yang terakhir. Yang terakhir ini peranan ulama itu ya. Peran ulama kalau misalnya ada umatnya itu yang melakukan tindakan intoleran atau bahkan mungkin radikalisme atau bahkan terorisme, itu diem aja, nggak ada seolah-olah jadi kalau orang diem berarti membenarkan kan? Kalau menurut saya gitu, kalau diem berarti ikut membenarkan gitu. Kalau misalnya anti harus disampaikan bahwa itu nggak benar gitu. Nah, ini bagi yang yang memiliki predikat ulama atau lembaga keulamaan harus ini. Nah, bagaimana cara menyampaikan kepada yang mengaku ulama itu? Karena ini tadi pangkalnya kepada intoleran. Dari intoleran muncul menjadi takfiri, mengkafirkan orang. Udah itu muncul lanjutnya kepada terorisme. Itu satu paket itu. Kalau nggak diselesaikan masalah yang mendasar itu, saya pikir akan muncul terus yang
Nah ini kan peranan ulama gitu. Ya, saya pikir itu aja. Mungkin Bapak ada yang bisa memberikan pencerahan kepada saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Jalinus. Pak Suedi, apakah masih ada di tempat? Karena Adi ada menyinggung tadi pertanyaan menyangkut kenapa bandarnya kok dibiarkan saja, tidak tersentuh? Apakah mereka datang dari kalangan elit? Nah, kemudian Pak Sarifudin Jamil tadi membuat apa? Ya saya bilang provokasi di bulan puasa ini, ada aksi, ada reaksi. Dia mengajak kita untuk ikut demo pada 21 April. Mohon nanti Pak Riyadi atau Gus Soleh yang bisa menanggapi. Kemudian kasus PM Pakistan yang dijatuhkan dengan demo-demo karena tidak mengikuti keinginan Amerika. Apakah jangan-jangan Pak Jokowi ini juga didemo karena tidak menuruti kehendak Amerika? Apalagi nanti sebagai presidensi G20, Jokowi sebagai pemimpin negara non-blok dan juga negara yang bebas aktif tetap mengundang Putin, Presiden Rusia yang notabene juga anggota G20 secara resmi. Nah, apakah nanti juga membuat murka Biden sehingga akan menggoyang Jokowi melalui demo-demo berjilid-jilid dengan membayar kelompok reject dan mahasiswa dan lain-lain. Saya rasa ini mungkin yang perlu ditanggapi di samping peranan ulama. Kenapa di dalam bulan Ramadan yang menurut hadis tidurnya orang puasa aja ibadah, diamnya adalah tasbih. Kenapa mereka membiarkan anak-anak mahasiswa ini demo-demo, malah justru menyuruh kelompok-kelompok mereka ikut demo, menumpangi atau menunggangi demo-demo mahasiswa. Nah, mungkin untuk sementara Gus Soleh dan Bung Riyadi Budiman yang akan membahas. Saya minta Gus Soleh lah dulu. Silakan. Terutama peranan ulama ini loh kok mendiamkan, sudah jelas bulan Ramadan, bulan suci. Ya, pertanyaannya ini sangat menarik semua Pak Muardia. Ya. Tapi Gus ini kan sebagai pelaksana, harapan Gus bagaimana bisa menyerap dari narasumber-narasumber ini untuk bisa menjawabnya, yang mana terus Gus akhirnya mengkonklusikan. Ini banyak pertanyaan yang indah, cuman nggak bisa kita jawab semuanya. Salah satunya yang menarik yaitu tadi bagaimana kok ulama diam, gitu loh ya. Begini, Bapak siapa Jalinus ya, Pak siapa? Ridwan Jalinus. Pak Ridwan ini namanya ahli surga, malaikat Ridwan, mudah-mudahan ahli surga juga ya. Amin. Bahwa khususnya ulama NU, kita ini telah bersepakat, Pak, bahwa ulama ini sebagai moral force di Indonesia ini. Nah, pemerintah ini power force. Di dalam pembangunan negara mulai dari awal, itu meskipun tidak tercatat dan tidak tertulis, sudah menjadi kesepakatan bersama. Sehingga tugas dan fungsi daripada ulama ini di Indonesia lebih banyak, lebih cenderung sebagai moral force, tokoh-tokoh moral yang memberikan bimbingan dan pembinaan kepada masyarakat. Utamanya kepada pesantren dan utamanya lagi yaitu apa? Di tempat pendidikan atau pengajiannya mereka. Dan ini terbentuk mulai zaman penjajahan dulu. Bahwasanya ulama-ulama kita ini ataupun zamannya masuknya Suluk Ogronja di Indonesia, di mana Indonesia digunakan politik divide et impera untuk menyelamatkan agama Islam ini. Sebab apa? Di atas SR, kalau tidak mau dibaptis, jangan diharapkan bisa untuk sekolah. Nah, demi menyelamatkan akidah ini,
Demi menyelamatkan agama Islam ini, para ulama-ulama berkonsentrasi membuat pendidikan ya di luar daripada pendidikan kolonial Belanda. Sebab mulai masuknya Snok-Hogronje ini, divided et impera ini sangat dimainkan, yaitu politisasi agama. Belanda masyarakatnya sedikit. Diambillah orang-orang yang seagama dengan mereka, yaitu Kristen dan Katolik, diambil, direkrut, didekati, dijadikan bolonya. Nah, orang Islam yang kebetulan lebih mayoritas, nah ini dicap sebagai pribumi, dicap kelas nomor 2, dicap Erlander. Lah kebencian ini terus dibangun. Akhirnya para ulama-ulama ini, Pak Saripudin, siapa namanya? Pak Jalinus ya, mengambil sikap untuk proteksi. Jadi untuk apa? Kalau melawan dia kalah karena tidak punya senjata. Kalau dipaksakan akan babak belur kan gitu. Akhirnya mengambil jalan ngalah untuk menang. Khususnya ulama-ulama Nusantara ini. Maka mereka mendirikan sekolah sendiri, yaitu pesantren. Salah satunya untuk agar umat Islam ini bisa mengenyam pendidikan dan keagamaan. Kedua, dia tetap bisa mendapatkan pendidikan, tapi tidak menjadi murtad ataupun harus istilahnya di agama mereka itu dibaptis kan gitu loh. Lah ini kejamnya Belanda. Dan kekejaman ini terus dipelihara beratusan tahun. Sehingga nilai-nilai Islam yang ada, yang rahmatan lil alamin, ya, kepada umat khususnya Kristen sama Katolik ini, kebencian muncul. Yang memang sengaja dimunculkan oleh Belanda dan dipelihara oleh elit politik kita. Nah, dari sana itu, akhirnya kebiasaan ulama-ulama kita ini, Pak Ridwan Jalis ya, akhirnya apa? Ambil diam. Khususnya ulama-ulama NU, ya. Kalau yang asli pesantren tidak jadi aktivis HMI ulama NU atau tidak menjadi aktivis PMII atau tidak menjadi anggota DPR, itu banyak mengambil cara doa. Karena dari guru-gurunya begitu, kalau melawan dibantai sama Belanda. Hanya banyak mengambil cara doa untuk menyelamatkan dan membina umat ini. Lah kalau dikatakan apatis bisa jadi, ya. Tapi keapatisan itu untuk keselamatan umat. Maka lahirlah pesantren-pesantren kecil di wilayah Nusantara ini. Tujuannya satu, agar umat ini tidak bodoh, agar umat ini tidak menjadi murtad. Sebab kalau di luar sekolah SR, kayak Abagus ini sekolahnya hanya SR. Karena kalau di atas SR harus dibaptis. Itu yang pertama. Terus kedua, yaitu mengenai apa? Apa yang ditanyakan tadi, apakah kalau Pak Jokowi tidak nuruti perintah dari kelompok mereka bisa jatuh? Bisa jadi. Dan sejarah itu membuktikan bagaimana kejatuhan Pak Karno. Salah satunya karena tidak mau tanda tangan tentang Freeport dan lain-lainnya. Dan juga tidak mau bergumul dalam non-blok. Sehingga senantiasa dicari celah untuk dijatuhkan. Termasuk juga Gus Dur. Ya, Gus Dur ini orangnya gampang-gampang repot gampang. Alias nggak bisa diatur. Jadi ruwet bagi kelompok-kelompok negara adidaya. Umurnya tidak panjang. Ya. Begitu juga ya kepada orang-orang yang tidak bisa diatur oleh kelompok kapitalis. Caranya bagaimana? Ya diadu domba di antara kita. Baik itu melalui proksi, baik itu melalui isu-isu yang ada, baik itu melalui uang yang terputus. Lah, disinilah hebatnya kelompok-kelompok proxy war yang menghancurkan bangsa dan negara ini, ya terlebih-lebih di era semacam ini. Maka dari itu apa kuncinya? Kuncinya kita sebagai anak bangsa ini harus paham dan harus cerdas. Satu,
harus punya giroh. Giroh, rasa cemburu terhadap bangsa dan negara ini. Seperti yang ditanamkan oleh apa? Ulama-ulama NU. Senantiasa di dalam diklat-diklat di pesantren, ya, di dalam sela-sela waktu dinyanyikan, ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubbul waton minal iman. Ya, ini kunci. Yang pertama ada sin belonging. Kalau ada sin belonging, akhirnya akan muncul suatu bentuk kecemburuan terhadap bangsa. Kenapa sih Timur Tengah itu kok hancur berantakan? Padahal mungkin hampir sama atau lebih dahulu kita, Pak Muhardi, yang diadu domba oleh kelompok-kelompok kapitalis. Timur Tengah hancur berantakan, alhamdulillah. Indonesia reformasi yang sudah disetting. Harus pecah, harus berantakan. Tapi Allah selamatkan. Konflik Islam Kristen baik di Poso maupun Ambon, setting dari luar Indonesia harus sudah pecah. Tapi Allah masih menjaganya. Tapi semuanya itu tidak luput. Karena kita orang Indonesia lebih memiliki jiwa hubbul watan, jiwa nasionalisme ketimbang orang-orang Timur Tengah. Nah, bagaimana? Ini harus tetap kita pupuk. Ya, jadikan kepentingan negara, kepentingan bangsa di atas segalanya. Kalau sudah menyangkut kepentingan bangsa, kita ajarkan kepada anak didik kita bahwa seperti zaman Gus Dur waktu diturunkan, kami orang-orang NU yang rambut panjang begini, waktu itu Pak Mahdi masih mempan dibacok, mempan ditembak, nggak tahu sekarang kan gitu ya. Kami dari pasukan berani mati siap untuk Gus Dur. Tetapi Gus Durnya yang tidak mau. Kenapa? Tidak mau menuntaskan ataupun mengeluarkan darah anak bangsa ini demi kepentingan pribadi atau politiknya. Tapi kata Gus Dur, kalau untuk NKRI dan Pancasila, jangan coba-coba. Kami akan fatwakan, kami akan resolusikan resolusi jihad yang kedua apabila kepentingan bangsa dan negara. Tapi kalau kepentingan politik, ayo kepentingan bangsa ini diutamakan. Ini yang paling penting. Nah, kalau anak-anak didik kita, generasi kita saat ini, sudah terkontaminasi pemikirannya, lebih mementingkan kelompoknya, lebih mementingkan golongannya, lebih mementingkan kepentingannya, hancur bangsa ini. Ini mungkin sebagai jawabannya, ya. Jadi satu, ulama kita ini memang dari dulu ambil cara diam untuk mencari selamat. Yang kedua, ayo utamakan kepentingan bangsa dan negara ini di atas kepentingan diri kita. Ya, begitu juga apabila ada perang mengatasnamakan agama. Jangan sekali-kali kita dikit-dikit mengatakan bahwa ini jihad, ini lillahi ta'ala. Untuk apa kita beragama? Kalau rumah kita hancur, kalau negara kita hancur, kalau masjid kita hancur, demi kemaslahatan bangsa, kemaslahatan umat ini yang kita utamakan, maka jalan damai yang lebih penting. Terima kasih. Silakan disambung oleh Pak Riyadi. Atau non saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Gus Saleh. Untuk menyingkat waktu, silakan Pak Riyadi. Ya. Apa yang ingin sampaikan? Sebenarnya saya ingin meneruskan. Jadi tadi ada yang chat saya, Pak Riyadi minta nomor WA-nya, nomor SMS, ya udah saya beri ini aja. Jadi Ibu Bapak, memang agama itu mungkin tidak tahu ya. Ini mungkin didikan penjajah kali ya. Jadi hal yang tabu itu ada diskusi antar agama. Akibatnya kita sulit berinteraksi dengan yang beda agama. Nah, harusnya dibiasakan. Jadi tidak ada lagi konflik antar agama seharusnya. Kita sudah sama-sama paham. Itu kan kebebasan, gitu ya. Silakan, tapi jangan kebablasan juga saling menghina. Di Islam jelas itu. Jangan menghina agama lain, itu jelas itu. Perintah agama itu. Jangan hina Tuhan agama lain. Jangan, itu perintah agama itu. Nah, kalau begitu sebagai umat Islam ya harus itu tadi saling apa ya? Lakum dinukum, bagimu agamaku, bagiku agamaku. Tapi itu masalah agama, keyakinan bebas, nggak masalah. Jangan sampai saling mencampur aduk gitu. Nah, yang seperti itu, dan ini yang harus dibiasakan gitu. Terkait dengan peran ulama gitu ya.
Jadi macam-macam juga nih saya lihat nih, ada ulama yang pro, ada yang kontra, tapi sekali lagi ini kaitannya lagi dengan media massa, media sosial, pengikut. Ulama-ulama yang bagus malah hilang suaranya, tidak kelihatan, akibatnya dianggap tidak ada gitu. Padahal ada. Tapi ulama-ulama yang menimbulkan konflik intrik gitu ya, atau konflik intrik politik gitu malah muncul ya peran media massa dan media sosial. Ya sekali lagi media sosial memang harus dikuasai, itu informasi gitu. Banyak yang hoax. Saya perhatikan banyak hoax. Beritanya benar tapi narasinya, gambarnya benar tapi narasinya lain gitu. Nah, terkait dengan kepemimpinan sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Jokowi, beliau patuh konstitusi dan konstitusi 2 periode ya sudah, beliau sudah menyatakan. Nah, kemarin itu memang ada yang menunggangi, saya perhatikan, dan Polri juga melihat itu menunggangi. Mengapa yang menunggangi tadi yang kata Pak Dalinus itu tidak tertangkap, apakah mereka itu bagian dari elit kekuasaan? Wallahu alam ya. Saya tidak tahu, bisa saja, bisa tidak. Dan kalau tidak, wah hebat gitu. Kalau yang bagian dari elit, nah ya bisa saja seperti itu. Ya ini saya tidak tahu ya. Sekali lagi terkait dengan pengapa, kita tunggu saja. Sebab Polri sedang bekerja gitu ya. Nanti akan dapat. Apalagi ada data-data tadi dari Pak Suhadi. Wah udah kita lihat. Jangan sampai seperti kemarin minyak goreng, katanya ada aktornya, ditunggu gitu. Mana aktornya nggak kelihatan minyak goreng? Jangan sampai seperti itu, janji tapi buktinya mana gitu. Nah sekarang juga sama kasus pemukulan gitu. Bagaimanapun gitu ya, main hakim sendiri itu salah. Ada cerita. Ada orang gitu ya menghakimi malingnya lapor bahwa dia dianiaya, orang yang itu yang ditangkap malah. Ya wajar karena main hakim sendiri itu. Jadi kita walaupun benar gitu ya, jangan main hakim sendiri gitu. Serahkan pada kepolisian, pengadilan gitu. Nah, serahkan pada hukum, percaya pada hukum. Nah, sebaliknya pihak dari hukum juga jangan sampai mengabaikan kepercayaan dari rakyat. Jangan sampai rakyat tidak percaya lagi pada hukum, akibatnya jadi hukum jalanan, hukum rimba. Nah, jadi kacau seperti itu. Kan kita membentuk negara ini, membentuk organisasi negara ini, membuat aturan-aturan agar selaras. Kalau semua berjalan pada tracknya, itu akan bagus negara kita. Akan baldatun, thayyibatun, warubun ghafur gitu ya. Ya, begitulah dari saya. Terima kasih. Cukup Pak Riyadi? Tidak ada pesan lagi? Baiklah, dengan demikian berakhirlah sudah sesi penyampaian pemaparan narasumber dan juga tanya jawab sekaligus tanggapan dari para narasumber. Berikutnya adalah pesan damai agama cinta sekaligus doa penutup webinar kita sore hari ini. Ngabuburit yang akan disampaikan oleh Habib Jafar Siddiq. Silakan Habib. Ini ya Habib yang akalnya sehat ini. Silakan Habib, mendengar suara saya Habib. Beb, ahlan Beb. Jangan buru-buru makan takjil, belum beduk. Banten belum azan Beb, kopi masih kosong Beb. Iya. Ada kopinya masih kosong. Ini di depan sudah ada kue nih. Belum makan. Silakan Beb. Habib Jafar Siddiq Sufi Musafir. Silakan akan menyampaikan pesan damai agama cinta. Mas Nurul, nggak ada berita, Habib. Nurul kemana? Nih, baru habis telepon Habib katanya. Lagi nikmatin kue. Oh, Nah, itu. wah batal itu. Menyimak suara saya? Mendengar. Oh, Wah, rupanya di pasar beduk ya.
Apip lagi di pasar Pak Muardi, suara saya kedengar Pak Muardi. Oi, ganteng, dengar. Halo Pak Muardi, suara saya kedengaran. Kedengaran, Mantap, bagus, Pip. Monggo dilanjut. Lanjut. Malah suaranya hilang, suara Pak Muardi malah hilang. Saya harus Bagus, cari suara Apip tempat. bagus. Suara Apip bagus. Baik, para narasumber yang saya muliakan, Gus Soleh yang berbahagia, serta para peserta webinar sekalian. Saya saat ini secara off air, saya sedang ikut berbagi iftar atau takjil bersama SKP, Setia Kita Pancasila. Yaitu sebuah ormas yang mendidik generasi untuk mencintai Pancasila dan setia terhadap Pancasila. Para peserta sekalian, pada tahun ini Ramadan kita bertepatan dengan Paskah. Paskah mengajari kita agar kita menebarkan kasih. Yesus alaihissalam dalam berbagai macam riwayat di kitab Injil maupun di beberapa hadis adalah sosok Nabi yang penuh kasih sayang, yang sangat menebarkan cinta kasih terhadap umatnya. Bulan puasa, bulan Ramadan adalah pelajaran agar kita empati. Maka sebenarnya sangat aneh sekali kalau aliran-aliran intoleran masih ada di Indonesia, sebab apapun agamanya, baik itu Nasrani, Hindu, Buddha, apalagi dalam ajaran Islam, sudah jelas bahwa nilai-nilai filosofi tentang kebersamaan, nilai-nilai filosofi tentang kasih sayang termuat di dalamnya. Maka saya berpesan dengan penuh harap kepada para alim ulama dan umara untuk benar-benar tegas membersihkan ajaran yang sifatnya mengandung intoleran, yang sifatnya bertentangan dengan ajaran kasih, yang sifatnya bertentangan dengan substansi ajaran agama, yakni cinta. Baik, itu saja mungkin Gus Soleh, mohon maaf karena saya pun sambil bersama dengan mereka berbagi iftar. Mari kita sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Yasin wa alihi tahirin. Duhai Sang Maha Cinta, Engkau telah menurunkan Nabi mulia penuh kasih sayang, Yesus alaihissalam dan Muhammad Rasulullah SAW, dan seluruh para nabi, mendidik kami umat manusia untuk menebarkan cinta dan kasih sayang. Maka dengan ajaran Ramadan, dengan ajaran ritual-ritual yang Engkau didikkan kepada kami, didikkanlah kami dari generasi kami bagaimana merajut kasih sayang, dan didiklah kami dari generasi kami bagaimana menolak aliran-aliran intoleran. Duhai yang maha kuasa, Duhai yang maha lapang dalam kecintaannya, bukakanlah mata semua ulama dan umara agar tidak lagi menjadikan agama sebagai alat untuk vested interest-nya. Sebab bangsa, anak-anak bangsa adalah hutang kita di kemudian hari. Jika kita salah dalam mendidik mereka, maka salah pula lah bangsa kita, terpuruk pula lah bangsa kita. Maka duhai Tuhan yang Maha Kasih, jadikanlah kami, ulama-ulama kami, umara-umara kami, merupakan ulama-ulama yang tetap teguh mengajarkan kasih sayang. Wassallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam agama cinta, merdeka. Ya, merdeka. Terima kasih kepada Habib Jafar Malik. Untuk selanjutnya adalah ucapan terima kasih dari Gus Soleh MZ selaku koordinator agama cinta. Gus Soleh, kami persilakan. Alhamdulillah, ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikan. Yang pertama kepada Bapak Riyadi selaku pendekar Pancasila, tetap namanya jadi pendekar ya, tiada kata
kecuali untuk berjuang sehingga apa? Bisa membumikan Pancasila di masyarakat kita ini. Hanya dengan Pancasilanya bangsa ini bisa saling rukun, adem, ayem. Ya, karena Pancasila ini bukan agama, tetapi bisa menyatukan agama-agama yang ada. Terima kasih juga kepada Bapak Muhardi, ya, Kadijanto, yang telah bersedia menjadi moderator, serta juga terima kasih kepada Bapak C. Suhadi, ya, yang telah memberikan sambutannya tadi. Dan tidak bisa hadir di hadapan kita, ya, Dr. Wahid, padahal beliau yang kita harapkan dalam tema ini, ya, karena dari pemahaman yang radikal inilah akhirnya menjurus kepada terorisme, menjurus pada intoleran dan terorisme. Ya, akan tetapi tidak ada sesuatu yang sempurna. Kesempurnaannya itu hanya milik Allah. Kita manusia, ya, adanya kekurangan dan kehilapan. Roh daripada subtema dari acara ini diantaranya adalah apa? Yaitu yang akan disampaikan oleh Dr. Wahid ini tadi. Awal daripada orang melakukan intoleran karena salah di dalam memahami agama, sehingga timbullah menjadi radikal. Nah, dari radikal ini menjadi intoleran. Hanya dari intoleran timbul kebencian kepada orang, hanya menjadi teror, takfiri dan sebagainya. Itu sebenarnya yang kita bahas. Dan di sini apa kunci penyembuhannya? Yaitu Pancasila, ya. Nah, ini agak janggal dalam acara ini karena tidak hadirnya Pak Wahid, ya. Maksud hati ingin memeluk gunung apa daya dengan tangan tak sampai. Maksud hati ingin semuanya serba sempurna apa daya, ya. Kita manusia hanya punya keterbatasan. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Terima kasih juga kepada Mas Nurul dan juga kepada semua partisipan beserta seluruh panitia, seluruh peserta webinar Agama Cinta edisi ke-70 ini di Ngabuburit ke-5. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Salam damai agama cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ya, mohon maaf karena saya posisi di masjid sekalian jaga zakat, ya. Jadi kedengar azannya sangat luar biasa. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum. Berapa, Gus? Sudah ada. Udah aja, Gus. Tapi dari saya